buaya, kepiting, ular, apa aja, udah bersih. Dan kalaupun suatu saat nanti Putri Aye mau berenang di ini danau kagak boleh ada belingnya atau apapun yang bisa mencelakai dia. Iya Baginda. Bagus. Sayang banget ya Raja sama Putri. Terlalu sayangnya sampai-sampai kita disuruh keruk nih danau. Istrinya jatuh nih. Sorry. Sorry lagi. Ngapain manggil Kanda? Kanda nggak salah bicara. Soal bicara apa? Kanda bilang minggu depan mau mencoba Putri untuk jadi ratu memimpin kerajaan. Apa yang salah? Ya salah lah. Masa jadi ratu kok coba-coba? Sangat beresiko menyerahkan pimpinan kerajaan dengan anak remaja semuda Putri kita. Hei Kanda, harusnya Putri itu melalui proses mendampingi raja untuk sekian lama. Jangan main asal dikasih tampuk kekuasaan. Hei Dinda, di kerajaan kan banyak staf senior yang bisa ngebantu. Emang Kanda mau kemana sih? Pakai segala mau ngasih tampuk kekuasaan sama Putri? Kanda itu mau menyalurkan hobi Kanda yang selama ini terbengkalai. Hunting, diving, climbing, mountaineering. Aku Mulai miring bibirnya. mau nikmatin hidup aku dan menjalankan apa yang aku sukai. Mulai mulutnya maju. Jadi Kanda itu memberikan pimpinan kerajaan sama Putri kita untuk bisa have fun gitu, hah? Oke, aku juga akan menjalankan hobi aku, modeling, singing, shooting, dancing, ngasih makan kucing. Apa? Terserah Dinda. Kanda izinkan dengan lapang dada. Mari hidup dengan damai. Peace, love, and gaul. Bye. Bepeng. Aku mau minta ke ayah danau ini dijadikan waterboom. Kebayang kan seruan yang ada di sini nantinya? Wah, rakyat pasti senang sekali ya. Ada wahana bermain air di kerajaan kita. Hah? Siapa yang bilang waterboom ini buat rakyat? Hah? Waterboom ini khusus buat aku sendiri. Kalaupun ada yang boleh bermain di waterboom ini, ya hanya aku dan sesama putri kerajaan. Aku nggak sabar mau lihat danau ini menjadi waterboom. Gimana dalam waktu 3 bulan, waterboom ini harus udah jadi pada saat ulang tahunku yang ke-18. Wah, pasti amazing banget. Waktu Putri ulang tahun ke-17, Raja kasih Putri kapal pesiar. Tapi sayang ya, sekarang kapal itu hanya diam saja ngejogrok di pinggir danau istana. Takutnya nanti jadi besi tua. Ya biar aja jadi besi tua. Emang gue pikirin? Sebaiknya Putri kalau punya keinginan, sesuatu yang benar-benar bermanfaat bagi Putri dan orang banyak. Hah, Inang, gak usah nesein saya. Saya ini bukan anak kecil lagi yang harus diurus-urusin. Kalau kamu masih mau kerja di kerajaan, mending kamu diam aja deh. Pada episode kali ini menceritakan tentang dunia sales. Tahu sales apa ya? Oke, langsung aja kita simak ceritanya. Sama-sama kita ngomong action. 1, 2, 3. Sekak. Main catur dong. Main catur. Kantor pengacara. Ada pengacara yang disukain wanita cantik. Apa itu? Hot pen Paris tapi ya. Ada pengacara yang suka nganterin orang kemana-mana. Apa itu? Ojek Kaligis. Iya. Ojek Kaligis. Kantor pengacara sepi banget, gak ada yang masuk apa ini. Nungguin. Ini. Ya udah kita langsung masukin yaitu Bang Dava. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok di sini Waalaikumsalam. gelap? Dibuka dong. Dibuka dong. Kacamatanya buka. Dibuka. Masih gelap. Oh, merah. Melek dong. Saya jauh-jauh dari negara Ana. Ah, saya paham nih dari logatnya pasti orang Padang ya. Di Padang pasir kan Arab. Di mana? Saya dagang kurvam.
Urfam. Parfum. Orang Arab dari kanan ke kiri. Oh, balik. Gimana? Bapak- Kamu sales ya? Saya sales. Orang susah. Coba parfum apa tadi? Ini parfum Saya Arab. nggak biasa pakai parfum yang semprot. Saya Biasa. biasanya yang nyelam langsung, blok kayak gitu. Orang kaya. Ada yang paling mahal nggak? Ada, Pak. Yang paling mahal coba saya mau lihat. Ini aromanya aroma mie instan. Terasa kelezatannya, Bapak. Waduh, khasiatnya apa nih? 5 kali semprot Bapak bisa hilang. 5 kali semprot bisa hilang. Hilang. Coba saya tes. Oke, Pak. 5 kali 5 semprot. kali semprot bisa hilang. Aku nggak percaya. Masa ada yang kayak gini nggak mungkin. 1, 2, 3, 4, 5. Di mana, Bapak? Pak? Penonton ada yang lihat bapaknya? Para dalang lihat bapaknya? Nggak ada. Mari sama-sama kita doain biar keluarganya ikhlas. Amin. Lu enggak dong. Tiba-tiba masuklah yaitu Pak Omi. Ente mau jualan apa ngajak ribut teriak-teriak? Sales orang susah. Sales, lu kok ngeliat gua? Udah minum obat gilanya, Pak? Kalau ngeliat gua? Kata lu gua ngilang. Tadi efek ngilangnya udah hilang, Bapak kelamaan. Oh, gitu. Makanya jangan kayak begitu, Pak. Gimana? Semprot gini, Bapaknya maju. Oh, gitu. Wah, ngerjain gua lo. Wah, netizen. Bagaimanakah kisah selanjutnya akan kita lanjutkan, tapi nanti setelah yang ono dulu no. Pengawal, besok keruk itu danau. Bersihin semua isinya. Aye kagak mau ada satupun binatang yang bisa mencelakai putri Aye. Ya ribah, fair banget Raja kalau keringin danau. Kurang jelas emang. Aduh. Aye kagak mau tahu. Ini danau harus dibersihin. Semua binatang yang di dalamnya, buaya, kepiting, ular, apa aja, kudu bersih. Dan kalaupun suatu saat nanti putri Aye mau berenang di ini danau kagak boleh ada belingnya atau apapun yang bisa mencelakai dia. Iya, Baginda. Bagus. Sayang banget ya Raja sama Putri. Terlalu sayangnya sampai-sampai kita disuruh keruk nih danau. Ya ribah. Lah kalau Aye, misalkan nih ngadu sama Nya Aye nih. Nya, Aye digigit buaya. Nya Aye ngomong gini nih. Wah, kenapa nggak lo digigit balik buayanya? Tapi asal lo tahu nih, Putri minta apa aja sama Raja, langsung dikasih. Aye nih sebelum kerja di istana. Beh, beliin handphone dong. Babe gue bilang apa? Ambil tuh duitnya di laci. Gue langsung ke laci. Pas gue buka laci, Beh, duitnya nggak ada, Beh. Yang ada kartu keluarga. Babe gue bilang apa? Lo coret tuh nama lo dari kartu keluarga. Itu baru handphone, Bo. Ya udah, kalau gitu kita beli aja gayung. Buat apa? Ngeringin danau. Sampai bulu hidung lu tuh panjang, sampai bisa dikepang pun, ini danau nggak bisa dikeringin. Cempang. Cicik ngedip. Bisa aja lo. Yuk, ayo. Ayo. Ya, lu dengerin berdua nih. Dulu waktu zaman engkong kerja di istana, itu engkong mau makan apa aja ada. Enak-enak. Mau tidur aja nih bantalnya dari bulu angsa. Engkong tuh pulang kemari mau menikmati masa tua engkong bersama anak cucu. Nyampe kemari, uang yang engkong bawa buat modal hidup kita dibawa kabur sama babe lu, diablasin semua. Dasar mantu durhaka emang. Aduh. Masya Allah, nih lagi cucu. Punya cucu kerjanya molor mulu. Lu jiplak bener-bener babe lu ya. Udah males, sekalinya rajin nipu lu. Lu tuh udah pada gede. Kerja cari duit yang halal. Kalau si Dafa mah masih nyari kayu bakar, buah, sayur di hutan. Lah kalau si Heru kebangetan, malesnya udah melebihi koala lu. Puji-puji aja terus tuh si Dafa. Lah, Aye kerja apaan? Jadi buru tani sawah orang? Ogah, duitnya kagak seberapa, capeknya kebangetan. Lu milih-milih kerjaan, segala kerjaan apapun lu kerjain dengan ikhlas. Ntar juga insya Allah ada kesempatan buat lu dapat kerjaan yang lebih enak. Berisik. Nyak kalau udah mangkong, kompak banget buat nyerang Aye. Bikin Aye nggak betah di rumah. Dah. Mana dia? Engkong, Nek, kalau begitu Aye nyari kayu bakar sama ngarit rumput dulu ya buat makanan kambing. Iya. Hati-hati lu ya. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ya udah, ayo mau Cucu ngangkat jemuran nih. beda banget sifatnya. Aku di mana? Aku di surga ya? Tapi kok bidadarinya kayak ada yang dayang? Kamu di kamar Bunda, Nak. Tadi katanya pala kamu tuh kejedot puun, jadi agak semaput-semaput gitu. Kok anting Putri hilang satu ya? Oh my god, itu hadiah dari Ratu Inggris waktu ulang tahun aku ke-16. Bunda, aku nggak mau tahu, itu anting aku harus balik sekarang. Yaudah Rizky, kamu cari ini antingnya Putri. Tapi sekarang udah mau gelap. Besok aja Tuan Putri. Aku nggak mau tahu, besok harus dapat. Kalau enggak, saya cukur alisnya. Botak dong. Gimana? Putri udah siluman? Siuman? Ayo itu maksudnya. Ya cuma agak-agak pusing dikit kok. Baguslah kalau gitu. Besok ayah suruh pagerin tuh sisi-sisi danau. Biar hewan buasnya kagak naik lagi. Tadi sih ayah udah bilang sama pengawal. Suruh keruk tuh danau dan hewan-hewan buasnya suruh tangkepin. Kenapa lo ngeliatin? Mau gua keruk? Ya riba, ini dia nih. Oh, anting. Rumput. Dah, pada nggak benar. Pada ngapain di sini? Cari anting Putri. Kemarin kan Putri jalan-jalan ke sini. Kayaknya antingnya jatuh deh. Kalau saya yang nemuin, dikasih hadiah apa? Kalau mau bantu cari, cari aja. Kagak usah pamrih gitu. Males ah kalau nggak ada hadiahnya. Ya riba, cari aja dulu. Kalau udah nemu, bawa ke istana. Pasti dapat imbalannya. Ini yakin nih jatuh di sini. Mana tahu sebelum kesini kemana dulu kek. Terus jatuh tuh anting. Ya riba, apa mungkin Putri mampir ke warung nasi uduk terus antingnya jatuh ke dalam sambal kacang? Sambal kacang, enak tuh. Apalagi kalau pakai bawang goreng. Sebelum Putri kesini, aku temenin dulu ke salon buat potong kuku. Terus cari lipstick matte buat Tuan Putri. Baru ke danau. Jangan-jangan antingnya jatuh di salon. Ya udah, kita cari ke sana aja yuk. Yaudah deh, ayo. Ya udah. Duduk aja lagi les piano. Dapat nggak ikannya? Enggak, lagian nggak niat mancing. Terus ini mancing begini buat dapat apaan? Ya buat dapat ketenangan. Habisnya di rumah berisik. Ngoceh mulu. Emak sama kakek. Maklum, kakek lagi sakit, udah uzur pula. Mereka ngomong mulu. Kayak burung beo kebanyakan makan cabai. Sabar, Kak. Lagian kan pas dulu kakek kerja di istana, kita sering dibawain mainan, sering dibawain hadiah. Kakek itu sayang sama kita. Mending dia kerja di istana lagi. Daripada di rumah ngeribetin. Dua orang yang bakalan jadi staf kerajaan kita. Hai, aku Alia. Aku Tiara. Ayo Dava. Ayah Heru. Waduh, rame banget. Siapa nih yang dapat arisannya? Ngapain main arisan sih? Kamu bukan yang ngebalikin antingnya Putri ya? Demikianlah Ratu. Mereka berdua ini cucu dari mantan penasihat kita Kimau. Oh, cucunya penasehat Kimau toh. Ngapain mereka dibawa ke sini? Kanda mau mempekerjakan mereka di istana. Heru telah menemukan anting putri kita. Dan Dava yang telah menyelamatkan Kanda dari terkaman macan ketika berburu di hutan. Kanda diterkam macan. Kamu nggak apa-apa kan? Kanda it's okay aja kan, coba. Ya ampun Kanda. Kok Kanda? Di kupingnya ada sarang gonggonya? Sembarangan kalau ngomong. Slow aja, kenapa slow? Muka diobok-obok kayak bekas tabrakan sama diperiksa sama tim forensik. Yaudah deh, kalian baik-baik ya, yang rajin kerjanya, ojo neko-neko. Dayang sama pengawal, bawa dua orang ini untuk mengambil seragam. Nanti setelah ambil seragam, kasih tahu di mana mereka akan tidur. Baik, Raja. Baik, Raja. Ya riba, baiklah. Ayo, ayo.
sendirian aja. Lagi pengen sendiri aja. Saya temani Putri ya. Takutnya Putri kenapa-kenapa. Kan saya sekarang jadi prajurit penjaga istana ini. Tugas saya menjaga istana, termasuk jagain Putri juga. Putri lagi galau ya? Lagi mikir aja. Kayaknya enak ya. Bisa keluar istana. Bisa melihat kehidupan di berbagai tempat. Dan gak kekurung di istana ini aja. Hah? Memangnya Putri masih terkurung? Bukannya hidup di sini enak? Semua kebutuhan Putri terpenuhi. Hidup mewah, dipuji semua orang. Bahkan raja pun memilih Putri untuk jadi ratu di istana ini. Aku gak siap jadi ratu. Terlalu beban. Aku masih ingin bebas sebagai remaja. Kalau pengen keluar dari istana dan menikmati hidup, saya siap menemani Putri. Ya udah, kita pergi malam ini. Malam ini? Iya Putri, kita lewat jalan pintas melalui hutan untuk sampai ke kota. Nanti setelah sampai di kota, kita jual tuh perhiasan Putri. Kita bisa poya-poya, clubbing, main kasino. Kasino? Iya Putri, kita main judi. Dengan menjual perhiasan Putri, kita punya banyak modal. Kita bisa senang-senang Putri. Nah, subuhnya kita balik lagi istana. Dijamin, raja sama ratu nggak bakalan tahu. Gitu ya? Ayo Putri, kalau punya keinginan, jangan ditunda. Selagi muda, selagi ada kesempatan. Ayo, ayo. Kalian lihat Putri nggak? Dari pagi, di kamarnya saya nggak lihat dia. Dan sekarang, Raja dan Ratu lagi nyariin. Kayak guru datang pada sibuk. Putri kemana? Hah? Saya baru saja mengajak teman-teman untuk cari. Mungkin Putri lagi jalan-jalan di sana. Tuanku bagindaku, saya dan prajurit Dava baru melihat di CCTV. Iya, semalam saya melihat dia keluar dari istana dan dia berdua ngobrol di halaman istana. Apa yang sudah dilakukan kakakmu terhadap putriku, Dava? Hah? Kamu harus tanggung jawab. Cari sampai dapat. Baik, Raja. Kalian semua jangan diem aja. Cari semuanya sampai dapat. Jangan cuma makan gaji rabun kalian. Jangan dibantah mau bilang katara kek rabun kek. Ke sana pergi. Ya Riba, baiklah. Ratu tunggu sini, temenin Eke. Aduh, aku takut. Kita harus lihat jalan ini ya. Iya, ini jalan pintas menuju ke kota. Tenang, sebentar lagi kita akan sampai kok. Aduh, aku takut ada hantu. Itu apaan? Berani juga kalian lewat di hutan. Jangan macam-macam, dia putrinya raja. Justru itu, karena dia anak putri, dia akan menjadi sasaran empuk kami. Serahkan barang kalian. Hadapi saya dulu. Hei, mau kemana kau? Sini. Sini. Diam. Lepaskan perhiasanmu. Cepat. Cepat, cepat. Kelamaan. Kita habisi saja dia. Bahaya kalau dia melapor ke istana. Diam. Ya. Tuan Putri! Bang Hero! Bang!
jadi begini? Bang! Bang Heru! Anakku, ayah dan bunda tidak menyangka kamu setragis ini mengakhiri hidup kamu. Ini adalah kesalahan terbesar dari ayah. Selalu memaafkan apa yang kau lakukan. Tak tega kalau melihat kamu menangis. Sampai akhirnya ayah dan bunda yang menangis sepanjang hidup kamu. Wah, ya riba. Muncul bunga di atas pemakaman. Tapi kok, ya ampun, baunya menusuk. Kenapa bau banget? Terus bunga apa yang tumbuh di atas makam putriku? Bunga ini belum pernah ada sebelumnya. Kita namakan saja bunga ini bunga bangkai. Tepat sekali. Jika bunga ini disebut bunga bangkai, setahun sekali dia akan mekar. Dan siapapun yang melihatnya akan mengingat apa yang baik di awal, namun diakhiri dengan keburukan. Maka mereka akan menjadi bangkai yang baunya tidak enak. Bukan cuma jasadnya yang bau, tapi nama mereka akan menjadi bau busuk sepanjang masa. Ayah, Ibu, maafkan aku telah mengecewakan kalian. Ibu, teriak-teriak doang laku kagak? Sembarangan. Saya baru keluar nih. Sisa 2. Oh, karena laku Ibu? Pecah saya giniin. Lu gimana? Bapak nggak mau beli parfum Ana. Enggak, lu bohongin gua lo. Kata lu parfum. Itu apa tuh yang merah tuh? Ini. Lah, ada keranjang. Ember jaring. Keranjang. Ember jaring. Keranjang. Ember jaring. Coba gua lihat. Wah, iya ember jaring. Keranjang, Nora. Gua potek lu. Apa kehebatannya barang lu? Pokoknya kehebatan saya tuh banyak banget, Pak. Mana? Ini pernah jadi tempat tidurnya SpongeBob. Oh. Tempat SpongeBob pernah tidur di sini? Pernah tidur di sini, Pak. Luar biasa. Ibu,